Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali nama aku Desan Fadila dari kelas MKN 12. Nah, ini adalah video kelanjutan dari part 1 sebelumnya, teman-teman. Jadi kita akan kembali mempelajari cara mengukur pendapatan suatu negara. Tadi kan di video sebelumnya kita udah belajar sama-sama tentang cara ngitungin PDB dengan berbagai macam pendekatan. Terus kita udah belajar tentang teori-teori dasarnya. Sekarang untuk part kedua kita akan mempelajari lebih detail lagi terkait komponen-komponen dalam menghitung pendapatan negara itu sendiri. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, simak yuk. Oke teman-teman, jadi kita pertama-tama bakalan mempelajari terkait detail-detail dari komponen-komponen yang akan dihitung dalam pendapatan negara itu sendiri. Tadi untuk pendekatan pengeluaran masih ingat nggak rumusnya apa? Jadi Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah next export. Nah, kita akan mempelajari satu persatu komponen dari konsumsi, terus dari investasi, belanja pemerintah, dan lain sebagainya. Kita akan mulai pertama itu dari C, konsumsi. Jadi, konsumsi atau C itu adalah personal consumption expenditure. Bahasa mudanya ya konsumsi lah ya. Personal consumption expenditure itu adalah pengeluaran konsumen atau pengeluaran rumah tangga terhadap barang atau jasa. Nah, ini tuh terdiri dari tiga pengeluaran. Jadi ada pengeluaran durable goods atau barang yang tahan lama, lalu ada pengeluaran barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods, sama pengeluaran service atau jasa. Nah, personal consumption expenditure ini biasanya merupakan porsi terbesar dari PDB. Jadi biasanya konsumsi ini yang angka atau nilainya tuh paling besar nih dalam data di suatu negara itu dalam PDB. Nah, contoh durable goods atau barang yang tahan lama itu ya kayak kendaraan seperti mobil, terus TV. Ini kan bisa tahan bertahun-tahun ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya barang yang tidak tahan lama atau non durable goods itu kayak pakaian, baju atau makanan. Ini kan nggak tahan lama nih, nggak bisa sampai berpuluh-puluh tahun begitu tahannya. Terus untuk pengeluaran atau konsumsi servis pelayanan yang seperti kita tahu pelayanan jasa itu kayak misalnya dokter gitu memberikan pelayanan kepada kita di bidang kesehatan seperti itu. Ya, lanjut ke komponen I. I ini investment atau gross private domestic investment. Ini merupakan pengeluaran investasi ya. Jadi gross private domestic investment itu terdiri dari business non-residential fixed investment, residential fixed investment, dan inventory investment. Kalau business fixed investment itu adalah pengeluaran perusahaan untuk mesin, gedung, peralatan, dan sebagainya. Kalau residential fixed investment itu pengeluaran rumah tangga dan perusahaan untuk melakukan pembangunan. Kalau inventory investment ini adalah perubahan barang persediaan di akhir periode dibanding awal periode. Nah, yang dihitung dalam PDB itu adalah grossnya, jadi kotornya. Dia tuh dalam PDB itu tidak memperhitungkan depresiasi. Jadi walaupun yang dihitung nih mesin, gedung, peralatan yang emang bisa terjadi penurunan nilai itu nggak dihitung guys dalam PDB, karena PDB ini ngitungin grossnya, ngitungin kotornya. Nah, terus gimana dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau misalnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak akan masuk ke komponen I, teman-teman. Jadi kalau misalnya pemerintah yang melakukan investasi, itu akan dimasukkan ke dalam komponen G atau government spending. Oke, kita lanjut aja ke government spending. Oke, ini dia komponen G atau Government Consumption and Investment atau Government Spending yang aku singgung barusan. Jadi ini tuh merupakan pengeluaran yang dilakukan sama pemerintah ya, namanya aja government ya, untuk belanja barang dan jasa, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, semuanya tetap masuk ke Government Consumption and Investment. Namun teman-teman, gak semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah itu masuk ke dalam Government Consumption and Investment, karena pengeluaran pemerintah yang bisa masuk ke dalam kategori government consumption and investment ini adalah pengeluaran yang langsung memberikan feedback, yang harus memberikan hasil. Misalnya pemerintah itu melakukan pengeluaran untuk membayar
gaji pegawai nih, pegawai di kanan kiri. Nah, itu kan langsung kelihatan ya outputnya dengan menggaji para pegawai itu langsung kelihatan, langsung terlaksana tuh pekerjaan dari pemerintahnya. Nah, tapi kalau misalnya pengeluaran pemerintah itu berupa bantuan, subsidi, atau transfer lainnya itu nggak masuk ke dalam government consumption karena dia efeknya itu nggak langsung ditimbulkan secara instan. Misalnya pemerintah memberikan bantuan untuk rakyat miskin. Nah, itu kan memang memberikan kesejahteraan dan memberikan efek langsung kepada si rakyatnya gitu. Mereka jadi tidak kelaparan, mereka bisa memenuhi kebutuhannya dengan bantuan tadi. Tapi untuk feedback yang didapatkan oleh pemerintah itu sendiri itu tidak langsung timbul langsung setelah pemerintah melakukan pengeluaran itu. Jadi yang dapat kita simpulkan kalau misalnya government consumption itu adalah memang belanja-belanja yang langsung memberikan manfaat begitu. Seperti ya gaji pegawai, terus pemerintah mungkin membeli barang-barang kebutuhan untuk kantor. Nah, itu kan langsung dirasakan ya feedback dan juga apa manfaatnya tadi. Nah, terus kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan tadi subsidi itu masuknya ke kategori mana dong kalau misalnya nggak masuk ke government consumption? Nah, kalau misalnya untuk subsidi atau bantuan itu akan masuk ke komponen C atau consumption, konsumsi. Jadi nggak masuk ke government consumption and investment. Jadi gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita udah sampai di komponen terakhir yaitu net export. Jadi PDB itu dihitung atas nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara atau domestik. Nah, seperti yang sudah dikatain di video sebelumnya, kalau PDB itu cuma ngitungin barang atau jasa yang diproduksi di negara itu aja. Namanya aja domestik kan, cuma di wilayah itu. Nah, tapi teman-teman, komponen consumption, investment, dan government spending dalam PDB itu mungkin aja mencakup barang dan jasa yang berasal dari luar negeri, sehingga bisa jadi aja barang-barang itu bukan hasil produksi dalam negeri gitu loh. Nah, sebaliknya ada juga barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri tapi dinikmati oleh negara lain, kayak barang-barang yang diekspor. Nah, oleh sebab itulah perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan ekspor dan mengurangi impor untuk mendapatkan nilai PDB yang benar gitu. Makanya perlu nih ada penyesuaian tadi kan, ekspor dikurangin import untuk menghasilkan net ekspor. Baru nanti kita bisa mengetahui jumlah dari PDB secara lebih tepat. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kita tadi mengetahui tentang cara menghitung PDB suatu negara, terus komponen-komponennya. Nah, mari kita lanjut mempelajari tentang PDB real sama PDB nominal. Jadi ada dua jenis PDB di sini. Kalau misalnya PDB real itu dia tuh menilai barang dan jasa di harga yang konstan. Kalau PDB nominal itu dia menghitung atau menilai barang dan jasa di harga saat ini. Nah, pandangan ekonomi yang akurat itu memerlukan penyesuaian antara PDB nominal sama PDB real dengan menggunakan deflator PDB. Kita lanjut aja langsung ke contoh soal gimana cara menghitung PDB real sama PDB nominal. Oke, kita tadi udah menghitung PDB nominal sama PDB real. Sekarang kita akan belajar tentang cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang namanya pendapatan itu kan, pendapatan suatu negara itu pasti erat kaitannya sama ekonomi suatu negara ya kan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini akan nunjukin kinerja ekonomi di suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari kenaikan PDB real dari tahun sebelumnya. Jadi rumusnya itu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB real pada tahun ini dikurangi PDB real tahun sebelumnya per PDB real tahun sebelumnya dikali 100%. Oke, biar makin paham kita langsung lanjut ke contoh soal aja. Oke, jadi contoh soalnya ya, negara A memiliki PDB real sebagai berikut. Jadi PDB real dia tahun 2023 itu sebesar 10.000 triliun, PDB real tahun 2024 tahun setelahnya itu sebesar 10.500 triliun. Nah, hitunglah persentase pertumbuhan ekonomi negara A dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, seperti rumus sebelumnya udah dikasih tahu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB real
tahun ini dikurangi PDB real tahun sebelumnya per PDB real tahun sebelumnya dikali 100. Nah, tinggal kita masukin aja dari data dari soal. Ini PDB tahun ini 10.500, PDB tahun sebelumnya 10.000 per 10.000 dikali 100. Hasilnya 500 per 10.000 dikali 100% sama dengan 5%. Jadi tingkat persentase pertumbuhan ekonomi negara A adalah sebesar 5%. Itu kenaikan atau pertumbuhan ekonomi dari tahun 2023 ke 2024. Oke, seperti yang kita ketahui, PDB itu berkaitan tuh sama yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sangat berkaitan dengan kesejahteraan sebuah negara. Tapi teman-teman, PDB, terutama PDB real, itu bukanlah satu-satunya alat untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Karena PDB itu tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur kesejahteraan. Karena PDB ini kan cuma ngitungin kondisi ekonomi ya, seberapa banyak negara tersebut, orang-orang negara tersebut tuh bisa menghasilkan uang dalam setiap tahunnya. Nah, misalnya nih, ada negara yang jumlah penduduknya besar. PDB-nya juga akan ikut besar karena penduduknya banyak. Karena ini pakai PDB per kapita. Jadi, PDB-nya tuh tinggi bukan karena masyarakatnya tuh bisa menghasilkan banyak, masing-masing masyarakat tuh bisa menghasilkan banyak, tapi karena memang ya masyarakatnya banyak aja, jadi PDB-nya juga besar. Bisa jadi aja PDB yang besar tadi itu pembagiannya tuh tidak merata, jadi nggak semua masyarakat itu rata gitu, bisa menghasilkan pendapatan per kapita yang sama. Nah, PDB ini kan cuma nunjukin besarnya kue dalam perekonomian, dia tidak menunjukkan bagaimana kue tersebut dibagi. Ini analoginya aja ya teman-teman. Jadi bisa jadi aja dalam suatu perekonomian itu ada kesenjangan tadi. Jadi dalam PDB yang besar itu bisa jadi ada golongan yang dapat menghasilkan yang lebih banyak dan sisanya tuh lebih sedikit atau malah di bawah rata-rata pendapatan per kapitanya. Nah, PDB ini juga tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur kesejahteraan karena tadi dia cuma aspek ekonomi kan, dia tidak mengukur atau menunjukkan kesejahteraan yang lain seperti rasa aman, kondisi sosial politik, terus kualitas lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi dia cuma mengukur ekonomi pendapatan suatu negara, tapi dia tidak mengukur aspek-aspek di luar itu. Jadi PDB ini nggak bisa jadi salah satu-satunya alat ukur gitu untuk menentukan negara tersebut benar-benar sejahtera atau tidak. Nah, teman-teman, akhirnya selesai juga nih materi tentang mengukur pendapatan suatu negara di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Aku harap penjelasan yang tadi aku sampaikan, baik di video ini, video sebelumnya, ataupun video-video lain tuh bisa membantu teman-teman sekalian ya dalam memahami mata kuliah ini. Nah, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, bikin teman-teman makin paham, dan sampai bertemu di video-video lainnya. Bye-bye.